Kamandaka Ciptoroso, perjuangan cinta yang penuh liku. Alkisah, ada seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran bernama Banyak Cotro. Pangeran Banyak Cotro merupakan putra Prabu Siliwangi dari permaisuri pertama yang telah meninggal dunia. Pangeran Banyak Cotro diberi amanah menjadi raja menggantikan ayahnya. Namun dia menolaknya dengan alasan karena belum mampu dan juga karena masih single alias jomblo. Pangeran mempunyai standar tertentu bagi calon istrinya, yaitu wajahnya harus mirip dengan ibundanya yang sudah meninggal dunia. Standar yang sangat sulit memang. Namun sang pangeran sangat memimpikan calon istrinya kelak seorang gadis yang mirip dengan ibundanya. Pengembaraan Pangeran Banyak Cotro dimulai untuk menemukan tambatan hatinya. Oleh seorang resi yang bernama Ki Ajar Winarong, Pangeran Banyak Cotro disarankan untuk menyamar menjadi rakyat biasa, berganti nama menjadi Raden Kamandaka. Perjalanan Raden Kamandaka sampai di Kabupaten Pasir Luhur. Dia bertemu dengan Patih Reksonoto yang sudah tua dan tidak mempunyai anak. Patih Reksonoto sangat senang melihat Raden Kamandaka karena selain halus budinya, ia juga sangat tampan dan gagah. Maka Patih Reksonoto mengangkatnya sebagai anak. Suatu hari, Adipati Kandandoho yang memimpin di Kabupaten Pasir Luhur mengadakan pesta menangkap ikan di Kali Logawa. Patih Reksonoto diundang. Kamandaka ingin ikut ayah angkatnya. Dia mengetahui bahwa Adipati Kandandoho memiliki putri yang masih lajang, si bungsu yang bernama Dewi Ciptoroso. Namun tidak diperbolehkan karena undangan hanya untuk kalangan pejabat dan pembesar istana. Kamandaka secara diam-diam mengikuti Patih Reksonoto. Semua orang gembira, tidak menyadari ada seorang pemuda yang menyusup di antara mereka. Secara tidak sengaja, Raden Kamandaka bertubrukan dengan Dewi Ciptoroso. Raden Kamandaka tertegun dan terpesona melihat Dewi Ciptoroso yang wajahnya sangat mirip dengan ibundanya. Ia pun lalu jatuh cinta. Demikian pula dengan Dewi Ciptoroso saat melihat pemuda gagah di depannya. Ia langsung jatuh hati. Mereka pun berkenalan. Karena takut perkenalan mereka diketahui oleh ayahnya, Dewi Ciptoroso meminta Raden Kamandaka untuk menemuinya nanti malam di Taman Keputren. Malam yang dinanti pun tiba. Mereka bertemu di Taman Keputren, saling melepas rindu. Namun pengawal Keputren memergokinya. Raden Kamandaka berhasil lolos dari kejaran sang pengawal. Namun identitasnya diketahui sebagai anak angkat Patih Reksonoto. Keesokan harinya, Adipati Kandandoho memanggil Patih Reksonoto supaya menyerahkan anak angkatnya untuk diberi hukuman yang berat. Patih Reksonoto yang sangat menyayangi Kamandaka tidak rela. Dia menyuruh Kamandaka untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, sampailah di sebuah sungai. Raden Kamandaka meloncat ke sungai untuk meloloskan diri. Sang pengawal menyangka dirinya telah mati hanyut di bawah arus sungai yang deras. Mendengar hal itu, Dewi Ciptoroso merana karena ditinggal sang kekasih untuk selamanya. Kamandaka pun lolos dari kejaran para prajurit. Dalam pelariannya, Kamandaka menumpang di rumah seorang janda dan hidup sebagai pengadu ayam. Selang beberapa waktu, Adipati Kandandoho mendengar kabar bahwa Kamandaka belum meninggal. Ini membuat Adipati Kandandoho geram dan memerintahkan prajuritnya untuk membuat sayembara. Sayembara itu adalah sayembara untuk membunuh Kamandaka. Sementara itu, adik Kamandaka yang bernama Raden Banyak Ngampar tertarik untuk mengikuti sayembara yang diadakan oleh Adipati Kandandoho. Raden Banyak Ngampar memakai nama samaran Raden Silihwarni, dan ia tidak mengetahui bahwa Kamandaka adalah kakaknya sendiri. Mereka pun akhirnya bertemu. Pertempuran antara Raden Silihwarni dan Kamandaka pun terjadi. Mereka bertarung. Raden Silihwarni terkena luka tusuk. Silihwarni mengeluarkan pusaka andalannya. Kamandaka pun terkejut ketika Raden Silihwarni mengeluarkan keris pusaka milik kerajaan Pajajaran. Akhirnya Kamandaka mengetahui bahwa Raden Silihwarni itu adalah adiknya sendiri. Mereka pun akhirnya berdamai dan kemudian dibuat skenario.
Salah satu abdi Silihwarni berbohong untuk memberitahu Adipati Kandendoho bahwa Kamandaka sudah meninggal. Suatu ketika Raden Banyakcotro menemui Dewi Ciptaroso secara diam-diam dengan berubah menjadi Lutung Kasarung. Sang Dewi pun tahu bahwa lutung itu adalah penyamaran sang pujaan hatinya agar tidak diketahui sang ayah. Lutung pun seolah peliharaan sang Dewi. Tampak Dewi Ciptaroso sangat bahagia karena kekasihnya yang dulu hilang kini telah kembali. Sementara itu, Raden Pulebahas dari Nusa Kambangan datang bersama rombongan untuk melamar Dewi Ciptaroso dengan mengancam jika lamarnya ditolak, ia akan meratakan Kabupaten Pasir Luhur. Diam-diam Dewi Ciptaroso memberitahu hal itu pada Kamandaka. Dirinya dilamar dan akan menolak lamaran dari Raden Pulebahas karena cintanya hanya untuk Kamandaka seorang. Namun Raden Kamandaka justru memerintahkan Dewi Ciptaroso untuk menerima lamaran dari Raden Pulebahas dengan syarat. Ternyata ini adalah sebuah rekayasa Raden Kamandaka untuk bisa membunuh Raden Pulebahas yang telah berani mencintai dan mengintimidasi kekasihnya itu. Syaratnya adalah pada saat lamaran, Lutung Kasarung harus turut mendampingi Dewi Ciptaroso. Tanpa pikir panjang, Raden Pulebahas menyetujuinya. Ketika lamaran berlangsung, Raden Pulebahas selalu diganggu oleh Lutung Kasarung yang selalu mendampingi Dewi Ciptaroso. Oleh sebab itu, Raden Pulebahas marah dan memukul Lutung Kasarung. Lutung Kasarung akhirnya berkelahi melawan Raden Pulebahas. Namun karena kesaktian Lutung Kasarung, akhirnya Raden Pulebahas gugur akibat digigit dan dicekik oleh Lutung Kasarung. Ketika Raden Pulebahas gugur, Lutung Kasarung pun langsung menjelma menjadi Raden Kamandaka dengan mengenakan pakaian kebesaran kerajaan Pajajaran. Ia mengaku namanya adalah Banyakcotro. Sontak Adipati Kandendoho pun kaget jika selama ini bahwa sebenarnya Raden Kamandaka adalah Banyakcotro, putra dari Prabu Siliwangi. Akhirnya hubungan Dewi Ciptaroso dan Banyakcotro direstui hingga keduanya menikah dan hidup bahagia. Aduh, cinta memang seperti jalan, banyak liku, kadang macet, kadang becek, gak ada ojek, tapi pasti sampai pada tujuan. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.